Perkenalkan, kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang loka pasar, marketplace, dan literasi keuangan digital. Pertama-tama kita akan perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Regal Noval. NPM saya 22401077. Perkenalkan, nama saya Rangga Hidayatullah, NPM 2240102779. Perkenalkan, saya Sajida Puan Abdullah dengan NPM 22401029. Perkenalkan, nama saya Taufik Aryan Nugraha dengan RPM 2240102884. Perkenalkan, nama saya Taufik Eka Saputra dengan NPM 2240100276. Kemudian kita akan menjelaskan tentang berbagai macam uang elektronik. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada uang elektronik menurut penyimpanannya ada dua, yaitu ada chip base dan server base. Chip base atau e-money merupakan uang elektronik yang berbasis chip, di mana sebuah chip ditanamkan pada sebuah kartu. Jadi sekarang ini e-money masih sering digunakan untuk membayar parkir ataupun bisa digunakan untuk membayar transportasi umum seperti membayar kereta dan juga bus. Selanjutnya ada server base. Server base atau e-wallet adalah uang elektronik yang berbasis pada server. Jadi e-wallet itu berbentuk aplikasi yang ada di handphone kita. Jadi ketika mengakses e-wallet, biasanya pengguna membutuhkan internet. Jadi kesimpulannya, e-money secara fisik bisa dimiliki dan dipegang. Jadi berupa kartu gitu. Sedangkan e-wallet berbentuk aplikasi yang ada di handphone penggunanya. Kemudian ada closed loop versus open loop. Closed loop adalah uang elektronik hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan jasa di tempat penerbit uang elektronik tersebut. Sedangkan open loop adalah uang elektronik yang digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada berbagai penyedia barang dan jasa yang bukan di tempat penerbit uang elektronik tersebut. Selanjutnya ada registered versus unregistered. Registered yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat oleh penerbit. Lalu unregistered yaitu uang elektronik yang data identitasnya tidak terdaftar dan tidak tercatat oleh penerbit. Kemudian ada front end versus back end dari sisi penyelenggara. Front end merupakan bagian dari situs web yang menyajikan layar kepada pengguna. Bagian ini dibangun menggunakan 3 bahasa pemrograman web antara lain Hypertext Markup Language atau juga bisa disebut dengan HTTP. Yang kedua ada Cascading Style Sheet atau CSS dan JavaScript. Meskipun front-end berkaitan dengan masalah visual, namun berbeda dengan desain web, di mana teknik tersebut mengubah desain menjadi website yang lebih interaktif. Yang kedua ada back-end. Back-end itu merupakan bagian dari situs web yang tidak dilihat oleh pelanggan. Back-end berurusan dengan data-data di balik layar. Ia bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengatur data serta memastikan hal yang ada pada sisi klien berfungsi dan tidak bermasalah. Jadi perbedaan antara front-end dan back-end developer yaitu front-end melihat dari sisi pelanggan, apa yang dilihat dari depan layar, sedangkan back-end itu mendukung dari sisi server, apa yang ada di belakang sebuah situs web atau aplikasi. Di sini saya akan memberikan ulasan tentang SeaBank yang dibangun oleh Shopee, termasuk jasa keuangan yang menakah di antara standar OJK, perbankan, pasar, modal, asuransi, jasa keuangan yang lain-lain. SeaBank adalah perbankan yang dapat digunakan untuk menabung, melakukan transaksi, dan mengatur keuangan. Boleh disebut SeaBank adalah saudara kandung Shopee, sehingga tidak heran keduanya terafiliasi pada banyak layanan. Shopee sendiri menawarkan fasilitas pembuka rekening SeaBank untuk menggunakannya langsung dari aplikasi marketplace, lengkap dengan sederet keuntungan yang menyertainya.
Nah, yang ketiga ada perbedaan antara fintech dan bank. Fintech merupakan finansial teknologi, sebuah industri yang menghubungkan antara keuangan dan juga bidang teknologi. Tujuan pemanfaatannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan melakukan transaksi keuangan, dan juga menambah wawasan literasi masyarakat dalam bidang keuangan. Dan juga fintech juga yang menjembatani antara penerima dan peminjam uang. Sedangkan bank merupakan badan usaha masyarakat yang menghimpun dana masyarakat untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam kategori kredit untuk memenuhi taraf hidup masyarakat. 3 perusahaan fintech yang ber-OJK. Yang pertama, PT Finasel Teknologi Indonesia atau dikenal dengan Kredivo. Kredivo bergerak di bidang peminjaman online dan kredit instan. Yang kedua adalah ada PT SBY Debit Indonesia atau Dana. Dana ini menyiapkan pembayaran secara non tunai dan non kartu yang mempermudahkan masyarakat dalam mengakses keuangan. Nah, yang ketiga ada PT Bibit Tumbuh Bersama atau aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit ini bergerak di bidang investasi. Untuk kalian yang pengen belajar investasi tapi tidak mempunyai skill, kalian bisa belajar lewat aplikasi Bibit ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.